Baiklah, perkenalkan nama saya Novia Gani Putri Saragi dari Prodi S1 Manajemen Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan summary OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023 untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Kondisi pasar modal Indonesia tahun 2022 yang pertama, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan yang sangat positif sepanjang tahun 2022 meskipun di tengah ketidakpastian global dan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Dunia. Yang kedua, jumlah investor pasar modal meningkat tajam mencapai 10,31 juta orang yang meningkat sebesar 37,68% dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh kemudahan akses digital dan perluasan distribusi instrumen pasar modal yang menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Yang ketiga, tercatat ada 71 emiten baru yang masuk ke pasar modal menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Yang keempat, total penghimpunan dana publik mencapai angka besar yaitu 26,73 triliun hingga akhir Desember 2022. Meningkat signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Di Oktober ada 190,89 triliun rupiah dan di November ada 226,49 triliun rupiah. Yang kelima, nilai aktiva bersih atau NAB reksadana sempat menyentuh 524,61 triliun rupiah meskipun turun sedikit ke 512,17 triliun rupiah pada akhir Desember. IHSG indeks atau indeks harga saham gabungan berada pada level 6.850,62, mengalami koreksi sebesar minus 4,09% secara year to date. OJK berfokus pada penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap pelaku pasar modal. Penerbitan POJK nomor 17 POJK.04/2022 untuk melindungi investor. Penindakan terhadap investasi ilegal termasuk 698 pinjaman online ilegal dan 106 entitas investasi ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Literasi keuangan dan edukasi dilakukan secara intensif untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi bodong. Yang ketujuh, implementasi eBay Next Generation, pengembangan sites, sistem informasi daftar efek syariah, dan papan new ekonomi untuk memfasilitasi perusahaan teknologi masa kini. Dukungan terhadap digitalisasi, edukasi, dan proses produk investasi berbasis teknologi. Kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022. Yang pertama, dari sisi kredit perbankan. Kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% year on year pada November 2022. Nilai kredit secara bulanan month to month naik 13,9 triliun rupiah mencapai 6.347,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan yang solid dan minat pembiayaan dari dunia usaha yang mulai pulih pasca pandemi. Lalu ada dana pihak ketiga atau DPK. DPK tumbuh 8,78% mencapai total 7.974 triliun rupiah. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pada tabungan dan deposito masyarakat, menandakan kepercayaan publik terhadap perbankan itu masih tinggi. Lalu ada restrukturisasi kredit COVID-19. Kredit yang direstrukturisasi akibat COVID-19 mengalami penurunan sebesar 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah. Jumlah nasabah yang menerima restrukturasi juga menurun dari 2,53 juta menjadi 2,40 juta nasabah. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi debitur dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Rasio kinerja perbankan atau KVV Performance Ratio. Rasionya bisa kita lihat dari tabelnya, ada NPL atau non-performing loan secara gross di September 2,72%, di Oktober 2,78%, di November 2,65%. Ini menandakan menunjukkan perbaikan kualitas kredit. Lalu ada net interest margin di bulan September 2022 ada 4,70%,
di Oktober ada 4,77%, dan di November ada 4,70%. Ini menandakan stabil, mengindikasikan efisiensi dan profitabilitas bank yang tetap terjaga. Lalu ada return on asset yang di bulan September sebesar 2,47%, dan di bulan Oktober 2,51%, dan di bulan November 2,47%, menunjukkan profitabilitas bank yang cukup sehat. Lalu ada capital adequacy ratio di bulan September 25,08%, di Oktober 25,09%, dan di November 25,49%. Ini menunjukkan rasio kecukupan modal tinggi yang menggambarkan ketahanan permodalan yang cukup kuat. Lalu ada ALK atau DPK di bulan September ada 29,46%, lalu di Oktober ada 27,35%, dan di November ada 30,42%. Menandakan likuiditas aset terhadap DPK cukup memadai. Lalu adanya aset likuid atau NCD sebesar di bulan September sebesar 130,17%, di bulan Oktober sebesar 121,62%, dan di bulan November sebesar 134,97%, yang menandakan aset likuid terhadap negotiable certificate of deposit masih sangat tinggi. Lalu kita masuk di bagian kondisi industri keuangan non-bank atau disingkat dengan IKNB di Indonesia tahun 2022. Yang pertama, IKNB menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun 2022. Beberapa indikator utama mengalami peningkatan yang mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor perbankan. Lalu yang kedua, pendapatan premi asuransi di bulan September sebesar 337,50 triliun rupiah, dan di bulan Oktober sebesar 338,71 triliun rupiah, dan di bulan November sebesar 341,87 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,29% secara bulanan, menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan terhadap industri asuransi. Yang ketiga, outstanding piutang. Pembiayaan naik dari 232,16 triliun di bulan September menjadi 280,24 triliun di bulan November. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 20,7% dalam 2 bulan yang mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan di sektor retail dan korporasi. Yang keempat, adanya aset dana pensiun yang meningkat dari 397,42 triliun rupiah dan di bulan September menjadi 409,49 triliun rupiah di bulan November. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, menunjukkan pengelolaan dana jangka panjang tetap dan terjaga. Vintage P2P lending outstanding PBN tumbuh dari 48,74 rupiah di bulan September menjadi 50,30 triliun rupiah di bulan November dengan pertumbuhan kurang lebih 3,2% dalam 2 bulan. Hal ini menunjukkan adopsi teknologi keuangan yang terus meningkat, terutama dari UMKM dan penggunaan retail. Rasio pemodalan di sektor industri keuangan non-bank atau IKNB Indonesia tahun 2022, rasio RBC asuransi jiwa di bulan September threshold, lalu di Oktober ada stabil, di November juga stabil. Keterangannya menurun, menunjukkan perbaikan kualitas kredit. RBC asuransi umum ada threshold, di Oktober juga dia stabil, begitu pun dengan November. Hal ini menunjukkan ada kestabilan yang mengindikasikan efisiensi dan profitabilitas bank yang tetap terjaga. Rasio non-performing financing di bulan September 2,01%, begitu juga di Oktober dan November. Hal ini menunjukkan profitabilitas bank cukup sehat. Lalu ada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang ada di bulan September sebesar 1,32%, lalu meningkat di bulan Oktober sebesar 2,05%, dan di bulan November sebesar 2,01%. Di sini menandakan adanya rasio kecukupan modal yang tinggi, menggambarkan ketahanan permodalan yang cukup kuat. Kita masuk di bagian kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK menerapkan berbagai kebijakan strategis yang antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pemulihan ekonomi dan pasca pandemi
Kebijakan OJK mencakup yang pertama, mitigasi risiko dan stabilitas keuangan, yaitu dengan cara mengantisipasi dampak eksternal dan gejolak gelombang terhadap sektor jasa keuangan dan memberikan relaksasi restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024 bagi sektor atau daerah tertentu. Lalu yang kedua, memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi, yaitu mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dan mendorong pembiayaan sektor terdampak bencana dan kelompok rentan. Lalu adanya penguatan infrastruktur dan regulasi dengan penguatan sistem digital eBay Next Generation Sites Papan New Economy, lalu adanya pengembangan kebijakan ketahanan cyber dan transportasi digital perbankan, dan penyederhanaan akses masyarakat terhadap produk asuransi digital. Yang keempat, adanya pengawasan dan perlindungan konsumen, penerbitan regulasi untuk menjaga tata kelola dan integritas pasar termasuk POJK nomor 17 tahun 2022 yaitu perlindungan investor pasar modal dan POJK nomor 23 tahun 2022 merupakan pengawasan BPR dan BPRS. Lalu yang kedua, penanganan kasus investigasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Yang ketiga, survei literasi dan inklusi keuangan. Literasi sebesar 49,68% dan inklusi sebesar 85,10%. Yang kelima, adanya peningkatan governance dan inklusi, memastikan pelaporan keuangan yang andal melalui model GRC atau Governance Risk dan Compliance, lalu menyiapkan menerapkan standar akuntansi PSA ke-74 di sektor asuransi dan mendorong peningkatan akses keuangan melalui program Kejar Si Muda, KPMR, dan TPAKD. Program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 ada 3. Yang pertama, edukasi keuangan. Yang pertama, dari segi edukasi keuangan, pertama menjangkau 9,1 juta peserta dengan 1.897 kegiatan edukasi, lalu 404 konten edukatif melalui platform Sikapi Uangmu yang ditonton sudah sebesar 22,2 juta viewers. Yang ketiga, edukasi melalui 84 talkshow radio Safari Ramadan sebanyak 9.266 peserta. Lalu literasi keuangan Like It sebesar 12.847 pengunjung dan program Santri Cakap literasi keuangan syariah sebanyak 7.593 peserta. Pelaksanaan Pekan Investasi Dunia dan peluncuran kendaraan edukatif Simolek Edutainment di 54 unit dengan 69 kegiatan. Lalu yang kedua, ada perlindungan konsumen. Yang pertama, dari perlindungan konsumen itu sendiri, yang pertama ada penerbitan POJK nomor 6 tahun 2022 untuk memperkuat perlindungan konsumen secara seimbang, memberikan edukasi kepada kelompok rentan melalui pendekatan affirmative action, lalu mendorong optimalisasi internal dispute resolution di perusahaan asuransi, meningkatkan literasi terhadap risiko investigasi dan aktivitas pasar modal untuk mencegah kerugian masyarakat. Dan adanya peningkatan masyarakat iklan jasa keuangan dari 17.960 iklan, sebanyak 426 melanggar ketentuan dan OJK memberikan sanksi pembinaan. Lalu yang ketiga, ada tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional. Yang berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, literasi keuangan sendiri sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Opini saya terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022, yang pertama, memiliki kelebihan jumlah peserta dan jangkauan edukasi yang sangat luas, yang artinya edukasi keuangan semakin membumi dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya pendekatan digital melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial menunjukkan bahwa OJK bertransformasi supaya zaman menjawab kebutuhan generasi muda. Lalu yang ketiga, kelebihannya, pendekatan khusus kelompok rentan sangat penting untuk menghindari kerugian ekonomi akibat ketidaktahuan atau manipulasi. Catatan khusus yang saya berikan terhadap program ini, yang pertama, tingkat literasi keuangan masih di bawah 50%, artinya masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan risiko keuangan secara memadai. Catatan yang kedua, perlindungan terhadap konsumen digital seperti korban pinjol ilegal dan investasi bodong masih perlu diperkuat melalui respon cepat dan kehadiran fisik OJK di tiap daerah. Lalu catatan khusus yang ketiga, program edukasi perlu disesuaikan lebih lanjut dengan segmen usia dan profesi agar pesan-pesan keuangan bisa lebih tepat sasaran dan aplikatif. Lalu adanya kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022.
Yang pertama, menjaga stabilitas dan mitigasi risiko, mengantisipasi ketidakpastian global seperti contohnya kebijakan moneter ketat dan dampak ekonomi Cina pasca zero COVID policy. Lalu relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang hingga 31 Maret 2024 khususnya bagi segmen dan daerah terdampak. Yang kedua, mendukungnya pemulihan ekonomi, mendorong pembiayaan sektor terdampak bencana, mendukung program strategis nasional seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, memperkuat akses pembiayaan bagi sektor produktif. Lalu yang ketiga, penguatan infrastruktur dan transformasi digital, implementasi IB Next Generation dan Sites atau sistem informasi daftar efek syariah, peluncuran papan new ekonomi untuk mendukung startup teknologi masuk ke pasar modal. Lalu adanya regulasi digitalisasi asuransi dan ketahanan sistem IT di perbankan termasuk kebijakan cyber security. Yang keempat, pengawasan regulasi tata kelola, adanya penerbitan POJK nomor 17 garis miring POJK titik 04 garis miring 2022 berupa perlindungan investor pasar modal, lalu penerbitan POJK nomor 23 POJK titik 02 garis miring 2022 yaitu kehati-hatian penyaluran dana oleh BPR dan BPRS. Adanya juga penguatan tata kelola perusahaan asuransi, fintech, dan lembaga pembiayaan. Lalu melakukan monitoring ketat terhadap tenaga pemasar dan produk asuransi seperti unit link. Dan mempersiapkan implementasi PSAK 74 untuk sektor asuransi. Yang kelima, adanya perlindungan konsumen dan literasi keuangan. Peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen. Peningkatan literasi dan inklusi melalui edukasi tatap muka dan digital. Lalu adanya penindakan tegas terhadap 698 pinjaman online ilegal dan 106 entitas investasi ilegal dan 91 entitas gadai ilegal. Lalu rencana pembukaan posko pengaduan investasi ilegal di seluruh kantor regional OJK. Opini saya terhadap kebijakan OJK tahun 2022 itu sangat pro rakyat, yang karena bersifat positif dan adaptif, di mana kebijakan OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa regulator tidak hanya reaktif tetapi juga antisipatif dalam menghadapi tekanan global dan tantangan domestik. Fleksibilitas dalam restrukturisasi kredit serta dorongan terhadap digitalisasi memperlihatkan komitmen untuk menjaga stabilitas tanpa menghambat inovasi. Yang kedua, inklusif dan pro rakyat. Pendekatan OJK yang menyasar terhadap sektor rentan, mendukung program literasi keuangan, dan menindak entitas ilegal merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sektor keuangan formal. Catatan opini atau catatan saya terkait kebijakan OJK ini, yang pertama, literasi keuangan masih rendah sebesar 49,68%, meskipun inklusi tinggi sebesar 85,10%, yang artinya banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai. Yang kedua, penindakan terhadap pelaku pinjol dan investasi ilegal perlu lebih cepat dan memiliki efek jerah hukum yang lebih kuat agar kasus serupa tidak lagi terulang. Lalu yang ketiga, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap digitalisasi layanan keuangan agar konsumen tidak menjadi korban eksploitasi data dan iklan yang menyesatkan. Kesimpulannya yang bisa saya berikan dalam presentasi ini adalah yaitu pasar modal Indonesia tahun 2022 mencerminkan daya tahan dan pertumbuhan yang kuat dengan peningkatan jumlah investor, emiten, dan penghimpunan dana yang signifikan. Kebijakan OJK turut mendukung penguatan pasar melalui pengawasan ketat, perlindungan investor, dan percepatan digitalisasi. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan tahun 2023 dan mendorong inklusi keuangan lebih luas. Perbankan Indonesia di akhir tahun 2022 menunjukkan kinerja yang stabil dan positif. Kredit dan DPK tumbuh dengan baik, rasio utama seperti NPL, NIM, dan CAR berada pada tingkat yang sehat, serta pemulihan pasca pandemi terus berlanjut dengan menurunnya angka restrukturisasi kredit. Ini juga mencerminkan bahwa sistem perbankan nasional semakin kuat, resilient, dan siap menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023. IKNB Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan terkendali di sektor asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan fintech juga menunjukkan daya tahan yang solid dengan indikator keuangan utama yang tetap sehat. Pengawasan yang ketat dan permodalan yang kuat turut menopang stabilitas sektor ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan OJK tahun 2022 dirancang untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, memperluas inklusivitas dan meningkatkan kepercayaan publik sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital sektor keuangan. Program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 dari OJK merupakan langkah strategis dan progresif yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan literasi yang semakin meningkat, masyarakat akan menjadi lebih tangguh secara finansial, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan tidak mudah terjerat penipuan keuangan. Kebijakan OJK tahun 2022 memberikan fondasi kuat bagi stabilitas, pemulihan, dan modernisasi sektor jasa keuangan Indonesia. Upaya proaktif dalam menjaga integritas industri, mendorong inklusi, dan menghadirkan inovasi digital harus terus dilanjutkan, namun dengan pengawasan dan literasi yang lebih tajam, agar perlindungan konsumen benar-benar optimal. Terima kasih, sekian presentasi saya mengenai summary atau rangkuman yang ada dalam grafik yang diberikan. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya mohon maaf. Terima kasih.